moderator yang tapi sepertinya sudah meninggalkan ruangan ini, yang tadi saya dengar bukan hanya joke-nya saja yang menarik, tapi sebenarnya di balik joke-joke-nya yang menarik itu tersimpan pengetahuan yang luas tentang konteks dan juga konstruk Islam lokal. Kemudian saya ngelihat ada sesosok orang yang menggunakan ikat Sunda di depan saya ini, yang walaupun belum pernah ketemu, tapi saya pikir ini pasti Pak Dekan Fuad ini. Nah, seperti itu. Dan juga beberapa orang yang mungkin baru pertama kali saya temui, tetapi mungkin juga bukan akan menjadi yang terakhir. Dan juga Mas Ahol Firdaus, Mas Islah Gusmian, Sivitas Akademika IAIN Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tersanjung dan juga sedikit tersindir karena ini adalah ceramah tentang Islam Jawa. Saya melihat dari perjalanan Ijir selama 3 tahun, walaupun baru kali ini datang ke IAIN Tulung Agung, tetapi dari pesan yang disampaikan oleh Mas Ahol, pembicara yang pernah datang ke sini, selain Mark Woodward, sepertinya hanya kami berdua yang bukan orang Jawa, maksudnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, walaupun sebenarnya saya juga berasal dari tanah Jawa. Nah, berbicara masalah identitas Jawa Islam, sebenarnya ini juga mempertanyakan identitas saya sendiri. Orang tua saya itu orang Sunda secara budaya, tapi mereka itu tinggal di Bekasi. Jadi saya itu dibesarkan dalam kultur Betawi sebenarnya. Dibesarkan dalam kultur Betawi, kemudian aktivitas di Banten yang tidak Sunda sepenuhnya, tidak Jawa sepenuhnya, dan kemudian tertarik untuk meneliti tentang Madura. Sekarang diminta berbicara tentang Jawa. Nah, ini gimana ini ceritanya ini bisa sampai sebegitu kompleksnya? Apalagi identitas Islam Jawa itu biasanya sangat identik dengan rural Islam, Islam pedesaan. Nah, sedangkan saya yang lahir dan dibesarkan di budaya Betawi adalah produk kota. Bukan berarti saya bilang saya orang kaya, bukan, tapi produk kota dalam artian bukan berasal dari tradisi Islam tradisional. Jadi sebenarnya saya ini berasal dari tradisi di lingkungan yang melahirkan orang-orang yang ikut serta di dalam aksi-aksi bela Islam. Nah, seperti itu. Itu lingkungan saya sebenarnya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian saya juga heran kenapa kemudian saya tertarik untuk mempelajari konstruk Islam lokal yang mungkin tidak terbayangkan oleh mayoritas Muslim di Indonesia, apalagi Muslim di belahan dunia lain. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Islam Jawa atau Islam Madura, Islam Sunda, atau apakah memang ada? Nah, itu yang saya dengar dan saya amati, ini berusaha untuk dipikirkan kembali, rethinking, seperti itu. Bagaimana konstruk itu kemudian masuk ke tengah masyarakat, dijadikan sebagai suatu pedoman di dalam penelitian tentang Islam, dan bagaimana sekarang ada upaya untuk memikirkan kembali. Nah, karena memang penelitian saya itu fokus ke Madura, tetapi Madura itu memang bagian dari Jawa kalau kita melihat konstruk yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Tetapi prakteknya berdasarkan seperti yang saya tulis di dalam presentasi saya tentang sebuah pengalaman antropologis, Madura itu juga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh Islam Jawa. Ada unsur-unsur yang membuat mereka juga memiliki identitas sendiri. Nah, seperti apa akan kita lihat. Oke, ini kira-kira subkultur Jawa yang ada di Jawa Timur.
Mungkin ada sekitar 9, 10, 11 tergantung konteksnya subkultur Jawa di Jawa Timur. Tetapi yang utama itu misalnya adalah Mataraman, Magetan, Madiun, Nganjuk, dan sebagian wilayah seperti Blitar, kemudian Tulung Agung, Trenggalek itu juga masuk. Pesisiran, ini utara Jawa, Lamongan, Gresik, Tuban, kemudian Arek. Ya, Arek itu ya Surabaya, kemudian Sidoarjo, Malang, Madura. Nah ini fokus 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan juga Pendalungan, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Kemudian ada juga subkultur yang lainnya, yaitu misalnya Ponorogan, kemudian Samin, Tengger, dan juga Osing. Nah seperti itu. Nah oke. Ya, kemudian begini, ini adalah pandangan umum. Sebelum saya studi tentang Madura, sama seperti yang ditulis oleh Clifford Geertz tentang Islam Jawa. Nah, 3 penulis ini yang merupakan orang Indonesia, yaitu Kuncharaningrat, I. Mansur Nur, dan Ali Mahsan Musa, itu intinya menyatakan bahwa di dalam masyarakat Madura tidak ada golongan Muslim selain kelompok santri. Jadi tidak dikenal istilah abangan. Itu menurut mereka bertiga. Dan ini kemudian sebelum ada penelitian-penelitian terbaru, ya pandangan masyarakat kebanyakan itu mengatakan bahwa Islam Madura adalah Islam santri, Islam Madura adalah NU. Nah seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Kuncharaningrat misalnya mengatakan perbedaan konseptual antara abangan dan santri tidak pernah ada. Agama abangan Jawa Tengah dengan banyak pengaruh mistis dari Hindu dan Buddha itu tidak pernah berkembang. Kemudian I. Mansur Nur mengatakan bahwa dengan pengecualian kegiatan-kegiatan tertentu, kesamaan praktik keagamaan pada orang Madura membuat kita sulit untuk melihat adanya representasi yang jelas dari tradisi yang dapat disandingkan dengan tradisi abangan. Ali Mahsan Musa bahkan sangat jelas mengatakan dalam masyarakat Madura tidak dikenal adanya pembagian golongan abangan dan putihan sebagaimana di masyarakat Jawa. Nah, penelitian saya yang kemudian salah satunya itu dipublikasikan di dalam sebuah buku edited volume atau kumpulan tulisan yang terbit di Singapura, itu membantah ketiga pendapat ini. Saya mengatakan bahwa selanjutnya Islam di Madura itu tidak hanya memiliki karakter santri yang ortodoks. Setidaknya itu ada 2 bentuk keislaman di Madura yang dapat diidentifikasi, yaitu santri dan non-santri. Nah, kelompok non-santri saya sebut sebagai kelompok abangan laik atau seperti abangan, karena ia memiliki kemiripan dengan kelompok abangan di Jawa. Ada kemiripan, terutama dalam hal praktik-praktik keagamaan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur magic dan mistis. Nah, seperti itu. Islam santri berdasarkan pandangan Islam santri itu dibuat berdasarkan pandangan global tentang Islam Sunni. Sedangkan Islam non santri lebih banyak berdasarkan perspektif lokal. Nah, Islam santri merujuk kepada denominasi Islam terbesar yaitu Al-Sunnah atau Islam Sunni, sedangkan non santri di samping merujuk kepada Islam Sunni tetap merupakan bagian dari Islam Sunni juga, itu lebih banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan mistis lokal. Nah, ini yang tidak banyak dilihat orang. Orang hanya melihat Madura itu ya identik dengan santri. Nah, seperti itu. Nah, tetapi tetap harus diingat bahwa sama seperti halnya di Jawa, kedua bentuk Islam tersebut menunjukkan karakter yang heterogen dan
klasifikasi ini juga tidak bersifat absolut. Sama seperti ketika orang menentang, seperti misalnya Harsha Bachtiar, ketika menentang Clifford Geertz, ketika menentang trikotomi santri abangan priai, ahli-ahli ini mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang absolut. Santri tidak otomatis tidak menjalankan praktik abangan. Abangan juga sama, tidak praktis, tidak menjalankan praktik santri, apalagi priai. Nah, priai ini bukan suatu kelompok keagamaan. Nah, priai sendiri di Madura itu kalau boleh disamakan, ada juga sebenarnya kelompok yang mirip dengan priai. Nah, kalau yang kelompok santri di Madura itu memang didominasi oleh kiai. Kemudian kalau kelompok abangan ini di Madura didominasi oleh yang dinamakan dengan sebutan kelompok blater. Kalau di Jawa itu blater apa? Lugas gitu ya. Lugas apa Mas Ako? Enggak, di Jawa preman juga ya? Oke. Nah, berarti sama dengan yang di Madura. Nah, tapi kalau di Madura tidak sekedar preman, ia lebih merupakan lokal strongman, orang kuat lokal. Sebanding dengan jawara di tanah Sunda atau di Banten. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan priai itu mungkin direpresentasikan oleh klebun atau kalebun. Kalau orang Madura Barat, Bangkalan Sampang menyebutnya klebun, Madura Timur, Pamekasan Sumeneb menyebutnya kalebun. Nah, atau kepala desa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pembagian yang tidak absolut. Selalu ada karakter-karakter yang saling tumpang tindih. Seperti itu. Nah, bagaimana budaya santri di Madura? Nah, budaya santri yang seperti diperlihatkan oleh Clifford Geertz. Nah, di Madura budaya santri itu setidaknya terrepresentasikan oleh 3 elemen utama. Yang pertama yaitu institusi pendidikan Islam, yang dalam hal ini merujuk kepada pesantren. Tetapi harus diingat, ini juga adalah pembagian yang tidak absolut. Pasca reformasi, institusi pendidikan Islam di Madura itu tidak hanya pesantren. Sekarang itu di Madura juga banyak madrasah-madrasah yang orientasinya adalah Islam kota atau ortodoksi ala Timur Tengah, dan juga mulai bermunculannya sekolah Islam. Sekolah Islam yang diasosiasikan dengan sekolah elit. Tetapi secara umum pesantren itu masih merupakan simbol utama dari institusi pendidikan Islam. Kemudian organisasi keislaman yang utama adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Tapi semenjak tahun 1991 itu ada sebuah organisasi lain di Madura yang berperan besar juga di dalam menentukan arah kebijakan politik agama di Madura, yaitu organisasi yang bernama Basra, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura. Nah, ini sangat eksklusif karena yang boleh bergabung di sana hanya kiai yang memiliki pesantren. Kalau NU siapa saja boleh, kiai kampung, kiai langgar itu bisa bergabung juga. Tapi kalau Basra tidak. Nah, yang ketiga pemimpin keislaman yang direpresentasikan secara utama, secara mayoritas oleh kiai. Tetapi semenjak reformasi juga pemimpin keislaman di Madura tidak hanya kiai. Istilah-istilah ustadz itu sudah mulai masuk. Bahkan pada masa awal-awal reformasi misalnya, organisasi seperti FPI itu hampir tidak mungkin masuk ke Madura. Tetapi dalam 5 tahun belakangan organisasi seperti FPI itu bisa masuk ke Madura dan mendapat cukup pengaruh. Yang menarik misal gini, Madura itu kan pada masa Orde Baru representasi politiknya diwakilkan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili Islam. Pada awal reformasi peran itu beralih ke PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi kemudian ketika Islam kota itu mulai masuk, gerakan tarbiyah mulai masuk, PKS juga berusaha masuk ke Madura. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa pernah mendengar yang namanya Kiai atau Mbah Kholil Bangkalan.
Kiai Madura yang paling legendaris. Gelarnya Mbah Holil ini adalah Saihona. Jadi Saihona Holil. Nah, PKS ketika ingin masuk ke Madura itu juga menggunakan asosiasi dengan keluarga Mbah Holil. Jadi ketika mereka masuk ke masyarakat, PKS itu tidak lagi diartikan sebagai Partai Keadilan Sejahtera, melainkan PKS itu adalah Partai Keluarga Saihona. Nah ini, untuk bisa masuk ke Madura harus menggunakan simbol-simbol seperti itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Mbah Holil itu tetap dianggap sebagai gurunya para guru, kiainya para kiai, kiai yang melahirkan kiai. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, itu kan semua pernah belajar ke Mbah Holil. Dan ketika di Mekah, Mbah Holil ini sezaman dengan Syekh Nawawi misalnya, dengan Mahfud Tarmisi, kemudian dengan Abdul Karim Tanara, sempat bareng juga dengan atau malah lebih awal dibandingkan Ahmad Khotib Minangkabau. Nah seperti itu. Nah, tetapi kita harus melihat bahwa budaya santri di Madura ini itu ada pengaruhnya juga dari peran negara. Negara itu ikut membantu membentuk identitas. Nah, ada suatu penelitian terbaru tahun 2017 yang saya kemudian modifikasi, yang saya aplikasikan ke kasus Madura, yaitu bahwa kekuatan politik identitas komunal seperti Madura seharusnya tidak dipandang sebagai keterikatan pra-modern terhadap suatu komunitas etnis atau agama tertentu, karena tampaknya ia merupakan ciri dari lanskap politik yang dihasilkan oleh negara yang lemah. Jadi negara yang lemah itu berperan juga di dalam pembentukan identitas-identitas lokal. Nah seperti itu. Nah kita melihat misalnya negara seperti negara-negara Eropa, negara Eropa seperti Belanda, seperti Jerman, walaupun ada beberapa etnis, tetapi mereka mampu kemudian memunculkan ini loh, bangsa Belanda, bangsa Jerman. Nah di negara Eropa yang lebih lemah seperti Spanyol misalnya, itu kemunculan identitas-identitas etnis itu bisa menjadi masalah. Seperti baru-baru ini misalnya, Catalunya ingin merdeka di Spanyol, kemudian Basque juga sudah lama ingin merdeka. Tetapi negara seperti Belanda, Jerman, Denmark, Swedia itu mampu meredam gejolak identitas. Itu menjadi sesuatu integrasi. Nah, Indonesia ya seperti kasus Spanyol itu adalah negara yang lemah, bukan dalam hal artian peperangan, tetapi dalam membentuk karakter bangsa. Nah, ini salah satu tesis, walaupun ada tesis lain yang mungkin mengatakan bahwa itu tidak hanya disebabkan oleh negara yang lemah, tetapi memang karakter masyarakat Indonesia itu sangat multikultur, sehingga kemudian identitas itu bisa sangat dimunculkan. Nah, tetapi salah satu penelitian ini yang kemudian saya tertarik untuk mengkajinya adalah bahwa ya, saya setuju juga bahwa negara itu berperan dalam membuat identitas kelompok-kelompok etnis di Indonesia untuk bisa muncul. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah kelompok non-santri di Madura. Dilihat dari sistem kepercayaan misalnya, ada kekuatan supernatural, seareksa, yaitu beberapa peristiwa terjadi karena kehendak Tuhan, sedangkan yang lain terjadi karena kekuatan yang tidak diketahui berdasarkan hukum alam. Sebenarnya ini bukan hanya di Madura, banyak tempat di Indonesia juga seperti ini. Tidak selamanya ada kekuatan yang berasal dari Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang dipercaya bisa menggerakkan. Nah, seperti itu. Nah, kelompok utama non-santri adalah blater, yaitu local strongman, orang kuat lokal. Nah, identitas utama dari kelompok blater ini yang membedakan dengan kelompok santri adalah tradisi mereka yang disebut dengan remo. Jadi remo di sini bukan remo tarian remo, bukan. Tapi remo adalah pertemuan eksklusif bagi blater yang menandakan identitas utama kelompok non-santri di Madura. Apa saja di dalam remo itu? Nah, di dalam remo itu ada tradisi pemberian uang. Jadi yang datang, tamu itu memberikan uang kepada tuan rumah.
Loh, nanti yang tuan rumah jadi kaya dong? Nggak otomatis kaya, karena ketika dia giliran jadi tamu, dia harus memberikan uang juga kepada orang yang sebelumnya menjadi tamu. Dan ketika memberikan uang kepada tamu itu diiringi oleh tarian. Yang kalau di Jawa ya tayub, tapi kalau di Madura disebutnya sandur atau sandor. Dan juga ada tradisi minum minuman keras. Nah, ini yang sangat berbeda dengan tradisi santri. Nah, kemudian remo itu bertujuan bukan untuk mencari kekayaan, karena remo itu bertujuan untuk establishing new fraternities, membuat persaudaraan baru, atau fortifying old brotherhood, atau memperkuat yang lama, nyareh taretan, or nyareh kancah, jadi cari teman, menjalin relasi, menjalin jaringan sesama blater, yang akhirnya bisa berkembang menjadi jaringan pekerjaan. Jadi blater di sini tidak identik dengan preman, walaupun ada blater-blater tertentu yang levelnya mungkin masih kecil, itu yang menyerupai preman. Tapi istilah di sana juga bukan preman, bajingan. Atau kadang disebut juga seperti istilah di Surabaya tahun 80-an, itu Bromo Corah. Mungkin di Tulungagung juga ada ya istilah Bromo Corah ya. Nah, seperti itu. Nah, yang membuat heterogen adalah bahwa tidak selamanya unsur santri dan non-santri itu saling eksklusif. Karena ternyata ada yang ketiga, yaitu perpaduan tradisi santri dan non-santri. Nah, misalnya ada ritual keselamatan. Kalau di Jawa misalnya ada bersih desa. Nah, kalau di Madura itu ada yang namanya rokat. Ada rokat desa, rokat bandaran, rokat tase, yang tujuan sama, yaitu untuk meminta perlindungan dari arwah leluhur, menghindari malapetaka, dan juga mendapatkan rezeki. Kemudian ya juga ada tradisi selamatan, yang seperti halnya di Jawa, itu digelar biasanya adalah dalam rangka upacara ritus perjalanan, rite of passage ceremonies, seperti misalnya kelahiran, kematian, pernikahan, dan untuk memberkati peristiwa atau momen-momen tertentu, misalnya membangun rumah, atau bagi nelayan membangun perahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan penting itu muncul ketika saya menjelaskan tentang Islam di Madura. Misalnya yang pertama, bagaimana signifikansi identitas keagamaan di Madura bagi para pendukungnya? Apa sih signifikansinya bagi mereka itu menonjolkan identitas? Apa pentingnya? Misalnya dibandingkan dengan kultur Jawa yang lebih dianggap besar, yang lebih dianggap beradab, yang lebih dianggap berwibawa. Karena memang orang Madura itu sejak zaman kolonial itu sering dipersepsikan atau bahkan distereotipkan negatif, terutama oleh orang Jawa dan oleh orang-orang Eropa. Misalnya, ya orang Madura itu dipersepsikan temperamen, kemudian egois, kemudian gak mau bergaul. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena ya yang seperti itu kan tidak hanya ada di Madura, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan, di semua tempat ada. Tapi ya stereotip itu kan hidup di masyarakat. Orang Sumatera Barat misalnya dikenal sebagai orang yang pelit misalnya kan, atau orang Sunda misalnya yang perempuan, mungkin Pak Abah tahu perempuan Sunda itu dianggapnya matre. Nah, seperti itu kan. Tapi ya itu stereotip yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana signifikansinya? Kemudian yang kedua, bagaimana mereka memperlihatkan identitas keagamaan? Bagaimana identitas keagamaan itu diperlihatkan? Dan yang ketiga, bagaimana peran negara dalam hal ini? Nah, oke. Nah, ini sedikit beberapa review tentang bagaimana Islam dan politik identitas. Kita lihat dalam konteks global yang lebih luas, identitas keagamaan itu tidak pernah terlepas dari politik. Karena menurut Michael Vatikiotis, agama itu bertindak sebagai salah satu determinan identitas politik, kemudian fokus loyalitas, dan sumber otoritas di dunia muslim. Nah, jadi makanya
identitas keagamaan dalam hal ini Islam itu tidak pernah ragu-ragu bagi masyarakat mendukungnya untuk diperlihatkan. Pengalaman saya misalnya di Leiden, beberapa teman mayoritas memang dari Jawa juga, mau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, mayoritas dari Jawa. Kalau sudah kumpul, ya misalnya ada yang baru dapat sesuatu gitu kan, entah lahiran anak, entah prestasi misalnya, baru kirim satu bab dan diterima oleh pembimbing, itu acara selamatan ada. Nah seperti itu sering dipertanyakan misalnya sama orang-orang yang mungkin berpikiran nggak mau dengan tradisi seperti itu. Ngapain sudah jauh-jauh ke Belanda, kok baru kumpulin satu bab aja udah harus selamatan. Nah gitu, harus riungan, kumpul-kumpul, makan-makan, apa pentingnya? Itu ada aja yang mempertanyakan. Tetapi ya itulah, identitas itu selalu muncul di dalam politik agama. Ya karena seperti Michael Vatikatus bilang, itu adalah salah satu determinan penting dalam identitas politik. Nah seperti itu, jadi ada kaitannya dengan politik. Nah seperti itu. Nah namun beberapa waktu terakhir ini di Indonesia, politik identitas keagamaan dalam hal ini Islam tidak selalu dikaitkan dengan praktik-praktik keagamaan saja, melainkan juga dengan konsepsi-konsepsi Barat tentang demokrasi, pluralisme atau HAM. Karena menurut Robert Hefner, ada banyak usaha di dunia Muslim untuk memberikan identitas politik umat Muslim itu sebagai politik yang sivik, yang pluralis dan demokratis. Nah ini kan luar biasa, karena konsep-konsepsi Barat ini sebelum ada pertemuan antara Islam dan Barat itu tidak mengenal istilah-istilah ini. Walaupun sebenarnya nilai-nilainya ada, nilai-nilai demokrasi di dalam Islam ya ada, nilai hak asasi manusia ada, tetapi tidak pernah secara eksplisit dikembangkan seperti di Barat. Nah tapi kemudian dalam beberapa tahun terakhir ada upaya untuk mempertemukan keduanya. Nah menurut Salwa Ismail terlihat jelas bahwa wacana, kemudian narasi dan juga tradisi keislaman seringkali dimobilisasi dalam beragam kontestasi dan pertarungan politik, baik yang melibatkan institusi politik formal maupun kekuatan sosial yang lebih luas. Nah seperti itu. Nah ini agak panjang ya, pertanyaan tentang bagaimana signifikasi identitas keagamaan di Madura bagi para pendukungnya. Nah seperti yang tadi saya jelaskan di awal, identitas keislaman santri di Madura itu direpresentasi oleh kiai, NU dan pesantren. Walaupun sekarang berkembang, misalnya ada juga ustadz, ada juga madrasah, ada juga organisasi lain selain NU, misalnya Basra, Muhammadiyah. Tetapi kiai, NU dan pesantren itu selain memiliki karakter tradisional santri seperti pembelajaran kitab kuning dan juga kepatuhan yang tinggi kepada ulama, juga memiliki karakter yang lebih ortodoks dalam isu-isu syariah. Nah ini contohnya, ini yang saya temukan di lapangan. Satu misalnya, sejumlah ulama yang tergabung dalam MUI, kemudian Muhammadiyah dan NU, itu menolak wacana dalam rancangan undang-undang hukum terapan pengadilan agama bidang perkawinan yang rencananya akan menghukum orang yang melakukan nikah siri. Nah, karena ya sebagian besar ulama berpendapat nikah siri itu sah sesuai agama, walaupun tidak sah menurut konsep negara, tetapi ya menurut agama sah. Nah jadi dalam hal isu-isu syariah mereka ini bisa menjadi lebih ortodoks. Kemudian kedua misalnya, ulama Bangkalan dari NU dan Basra itu mendukung penuh rencana peraturan daerah dalam hal kewajiban mengenakan jilbab bagi pegawai pemerintah dan siswi sekolah yang berusia di atas 9 tahun. Nah, ada beberapa kiai kampung yang saya temui, saya tanyakan misalnya masalah ini, itu ketawa-tawa. Loh gimana mas, di kampung-kampung di Madura, ya ibu-ibu itu jangankan pakai jilbab,
Lah orang kalau mandi aja kan, mohon maaf, hanya pakai kutang, jalan gitu kan. Dan itu dianggap tidak masalah. Tidak lantas kemudian dianggap yang seperti itu tidak islami. Loh, sekarang kenapa ada upaya-upaya untuk membuat jilbab itu jadi sesuatu yang diwajibkan? Apa enggak ada kerjaan yang lain? Apa enggak lebih bagus misalnya membuat salawat itu jadi sesuatu ritual yang wajib dilakukan misalnya di sekolah? Ini pakai jilbab tapi lupa pada salawat. Nah, itu komentar-komentar kiai kampung seperti itu. Nah, jadi menarik kita melihat bagaimana signifikansi identitas keagamaan itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, walaupun berasal dari tradisi yang sama, tradisi santri di Madura. Jadi makanya seperti yang saya bilang di awal, tidak pernah heterogen. Sama seperti yang tadi Mas Isla bilang, ya di Jawa juga tidak pernah heterogen. Atau Pak Rektor tadi bilang, ya tadi istilah apa namanya, joke tentang kenek gitu kan. Itu ya, itulah faktanya. Nah, seperti itu. Nah, namun dalam hal lain kelompok santri dan non santri itu tidaklah eksklusif. Justru mereka berbagi common interest dan menjaga nilai-nilai kemaduraan. Nah, nilai kemaduraan ini adalah nilai-nilai Islam sekaligus juga nilai-nilai budaya lokal. Jadi sama seperti di Jawa, nilai-nilai budaya lokal itu merupakan bagian integral dari nilai keislaman. Tidak selalu Islam itu adalah sesuai dengan ortodoksi ala Timur Tengah. Nah, contohnya misalnya, jika kiai fokus pada tradisi keislaman Madura seperti haul, misalnya ziarah atau tahlilan, sementara Blatter dan Klebon atau kepala desa yang memiliki tradisi Blatter adalah pendukung utama tradisi yang dekat dengan kekerasan seperti kerapan sapi dan juga sabung ayam. Nah, tetapi tidaklah aneh jika ada kelompok santri yang menyaksikan kerapan sapi. Itu saya menyaksikan sendiri itu. Jadi orang Madura nonton kerapan sapi ya tetap pakai sarung, tetap pakai peci. Nah, tetap pakai sarung, tetap pakai peci, tapi kemudian ya ikut judi juga. Nah, saya tanya gitu kan ke kiai, kiai gimana ini? Iya, saya juga tahu itu. Pernah saya datangi gitu kan, pakai sarung, pakai peci, kemudian ikut judi. Saya datangi, saya nasihati. Kemudian mereka bilang ke saya, ya Pak Kiai, tapi saya ini NU loh. Nah, gitu, saya ini NU loh. Dan akhirnya berjanji misalnya di depan Kiai tidak akan mengulangi lagi. Nah itu, jadi tidak aneh melihat santri itu di acara kerapan sapi sabung ayam. Nah seperti itu, tidak otomatis bertolak belakang. Atau misalnya tidak otomatis juga kita aneh melihat Klebon atau Blatter dalam acara tahlilan misalnya yang diselenggarakan oleh kiai, atau juga kehadiran kiai dalam acara ritual-ritual seperti selamatan yang diselenggarakan oleh Blatter, karena Blatter juga perlu menganggap penting selamatan, tahlilan, dan mereka nggak mungkin memimpin acara keagamaan itu oleh kelompok mereka sendiri, perlu mengundang kiai. Nah, artinya kita harus ingat bahwa partisipasi mutual tersebut, jadi saling mendatangi acara yang seolah-olah bertolak belakang, itu seharusnya tidak dipahami sebagai tanda-tanda konversi atau ketertundukan atau submission satu sama lain. Tidak. Mungkin dulu tahun 50-an kalau di Jawa Timur kontestasi antara abangan dan santri itu begitu kuat sehingga memunculkan politik aliran. Jadi seolah-olah kalau acaranya santri ya abangan nggak datang, kalau acaranya abangan ya santri nggak datang. Nah di Madura itu nggak pernah terjadi seperti itu. Ada kerapan sapi ya santri datang, ya walaupun kiai nggak datang, tapi setidaknya masyarakat umum kelompok santri itu datang. Atau misalnya acara tahlilan, ya itu Blatter juga datang, walaupun Blatter itu misalnya identik dengan remo yang tadi saya bilang ada acara minuman kerasnya seperti itu. Nah, jadi walaupun ada partisipasi satu sama lain, tetapi mereka tidak seharusnya dipahami sebagai tanda-tanda ketertundukan. Kenapa? Karena hal ini adalah praktik standar di Madura. Ini adalah sesuatu yang sangat standar, khas Madura.
orang Madura selalu menyadari bahwa mereka memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang mungkin terancam oleh kepercayaan yang lain. Santri merasa terancam oleh non-santri, atau non-santri juga sebaliknya. Tetapi biasanya mereka tetap memegang teguh kepercayaan tersebut dan tetap saling menjaga identitas masing-masing tanpa kemudian berupaya untuk saling menjatuhkan. Tidak seintens, tidak sekeras kontestasi antara abangan dan santri tahun 50-an di Jawa. Nah, ini salah satu faktor pembeda politik aliran di Jawa dan di Madura. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang tadi yang saya ajukan, bagaimana mereka memperlihatkan identitas keagamaan mereka? Baik kelompok santri maupun non-santri terbiasa dengan tradisi Islam yang sinkretis, seperti tahlilan, haul ziarah, dan juga kegemaran pada magi, ilmu kekebalan dan bela diri. Nah, ini juga sebenarnya nggak unik Madura. Di Banten juga sama seperti itu. Banyak di Banten itu sebutan istilah untuk kiai hikmah. Jadi kiai yang memberi jimat, kiai yang memberi, nah orang Sunda pasti tahu, ngasih asihan. Nah, seperti itu. Itu banyak, dan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Itu adalah praktis standar juga. Nah, selain itu ada juga tradisi lain yang dekat dengan kekerasan, yaitu kerapan sapi, sabung ayam, dan carok. Tetapi memang pasca Orde Baru ini mulai ada perubahan. Nah, tradisi-tradisi yang sangat standar Madura tersebut itu mulai berupaya didekonstruksi, dianggap bukan bagian dari tradisi Islam. Nah, apalagi misalnya tradisi yang dekat dengan kekerasan, kerapan sapi, sabung ayam itu jelas-jelas dianggap haram sekarang ini. Dan di Banten juga sama. Baru-baru ini misalnya, debus itu kan sudah ratusan tahun. Tapi MUI Banten belum lama ini mengeluarkan fatwa haram debus karena menggunakan mantra-mantra yang bukan berasal dari tradisi Islam. Nah, seperti itu. Jadi dianggap melenceng dari kegiatan debus itu sendiri yang merupakan bagian dari kegiatan tarekat. Nah, seperti itu. Jadi memang ada perubahan besar. Nah, bagaimana peran negara? Di Madura, politik itu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aliansi dan kompetisi mengenai interpretasi Islam dan simbol budaya, dan juga kontrol terhadap negara dan institusi publik. Hubungan antara Islam dan politik menjadi sangat rumit ketika ia bertransformasi menjadi simbol publik, wacana, dan juga praktik. Nah, pasca Orde Baru 1998 ke sini, ada usaha-usaha dari kelompok-kelompok muslim tertentu seperti HTI dan juga kelompok-kelompok yang terinspirasi oleh gaya Salafi Timur Tengah untuk mengidealkan negara mayoritas muslim sesuai dengan mitos negara Islam yang berdasarkan anasir-anasir keislaman, diperintah oleh Tuhan melalui jalur politik. Muncul ide-ide tentang khilafah. Nah, di Indonesia contohnya adalah berupa islamisasi politik yang diekspresikan melalui penerapan hukum Islam dalam konteks demokratisasi, kemudian juga kemunculan Islamisme atau politik Islam, dan pertumbuhan fundamentalisme Islam politik yang mengklaim penciptaan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Nah, ini permintaan dari Mas Akol, dari IJIR. Apa sih Islam Jawa di Madura? Identitas keislaman Jawa di Madura? Nah, seperti Asia Tenggara atau Indonesia yang sering dianggap periferal atau pinggiran dalam konteks keislaman dibandingkan dengan Timur Tengah, Islam di Madura juga sering dianggap Islam pinggiran atau kepanjangan tangan dari Islam di Jawa. Nah, dalam laporan-laporan kolonial, misalnya selalu disebutkan ketika pemerintah kolonial Belanda akan membuat kebijakan, itu selalu disebutkan titik-titik-titik Jawa dan Madura. Titik-titik-titik Jawa dan Madura. Pengentasan kemiskinan di Jawa dan Madura. Sosialisasi, intensifikasi pertanian di Jawa dan Madura. Nah, seperti itu. Jadi selalu dianggap kepanjangan tangan dari Jawa.
Walaupun dianggap kepanjangan tangan, tetapi ya Madura itu dinegasikan, diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan juga dalam politik. Nah, pesantren di Madura itu mirip dengan pesantren di Jawa yang mengajarkan kitab kuning sebagai sumber pengetahuan keislaman. Seperti juga di Jawa, kebanyakan Nahdliyin itu menganggap NU sebagai organisasi keagamaan, bukan sebagai organisasi politik. Posisi kiai dan keluarga kiai di Madura juga sama dengan posisi mereka di Jawa, yang dianggap sebagai pemegang otoritas keagamaan utama. Perbedaan terbesar identitas keislaman Madura dibandingkan dengan Jawa, ini dalam catatan saya setidaknya ada 5. Yang pertama, adanya tradisi yang dekat dengan kekerasan, seperti kerapan sapi dan sabung ayam, dan adanya keberadaan kelompok blater. Di Tapal Kuda, di Pendalungan, itu pernah ada tradisi aduan sapi. Kalau di Madura kerapan sapi, balapan sapi, kalau di Pendalungan itu aduan sapi. Seperti di Garut adu domba misalnya. Nah, ini aduan sapi. Tapi tradisi itu sekarang sudah tidak ada. Kedua, lebih kecilnya pengaruh Hindu-Buddha di Madura, walaupun perspektif keagamaan lokal tetap kuat. Ya, Madura juga pernah menjadi bagian dari kepanjangan tangan Majapahit, tetapi pengaruhnya tidak sebesar di Jawa. Ketiga, pasca Orde Baru, ortodoksi keislaman dalam isu-isu syariah semakin menguat. Jadi ulama Madura sekarang tidak selalu bisa diidentikan dengan unsur tradisional. Ada ortodoksi dalam isu-isu syariah. Kemudian yang keempat, adanya saling partisipasi satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan yang diasosiasikan dengan kelompok santri maupun non-santri. Santri datang ke acara non-santri sebaliknya. Jadi tidak seperti di Jawa tahun 50-an yang kontestasinya demikian kuat, di Madura hingga sekarang itu sangat cair dalam hal praktik keagamaan. Tapi harus diingat, ini dalam hal praktik keagamaan, bukan dalam hal pemikiran keagamaan. Praktik keagamaannya itu sangat cair. Yang kelima, adanya hubungan pragmatis dan saling menguntungkan antara kelompok santri dan non-santri. Nah, ini sangat politis, bersifat pragmatis. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam bidang politik dan ekonomi, Madura selalu dijadikan kepanjangan Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membuat daerah tersebut tidak signifikan. Dan kemudian hal tersebut diikuti oleh pemerintah Indonesia. Sama, sedikit-sedikit titik-titik Jawa dan Madura. Jadi Madura itu dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa. Padahal faktanya ya Madura itu memiliki banyak perbedaan dengan Jawa, walaupun persamaannya juga banyak. Nah, seperti itu. Sama seperti konsep Islam Jawa, nah ini yang menarik dari tradisi Ijir yang berusaha memikirkan ulang tentang Islam Jawa. Sama seperti konsep Islam Jawa, konsep Islam Madura adalah konstruk yang dibangun oleh narasi kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk menegasikan Islam secara umum dengan membuat pengkotak-kotakan. Kalau mungkin dalam bahasa zaman Mas Ahwal sekolah SD SMP dulu, itu ada yang namanya istilah di sekolah diajarkan politik divide et impera. Nah, seperti itu. Nah, itu terjadi di dalam kasus Madura, konsep Islam Madura. Nah, sifatnya yang kompleks, maksudnya Islam yang di Madura, yang tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga penuh dengan ortodoksi, membuat kita perlu memikirkan ulang tentang Islam di Madura yang sejak tahun-tahun terakhir Orde Baru, tahun 90-an ke sini, ditandai tidak hanya oleh pesantren, NU dan kiai yang identik dengan unsur-unsur santri tradisional, tetapi juga oleh Islamisme, Salafisme, populisme Islam, dan anasir-anasir Islam perkotaan. Jadi kelompok sosialita Muslim di Madura juga sekarang itu sudah banyak. Jadi nggak aneh kalau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya,
sosialita muslim ibu-ibu itu kan yang kelompok-kelompok pengajian eksklusif itu sudah sangat lumrah. Itu di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu juga sudah mulai muncul. Jadi kita perlu memikirkan ulang. Tidak sejak 90-an akhir ke sini unsur tradisional itu mulai terkikis. Nah, seperti itu. Nah, namun karakter tradisional Islam di Jawa maupun Islam di Madura, nah ini menurut pendapat saya, tetap menjadi pendorong utama yang melestarikan Islam di Indonesia yang baru-baru ini diartikulasikan sebagai Islam Nusantara, sebagai agama yang lebih damai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang penuh konflik di Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan, dan yang telah berkontribusi kepada transformasi politik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi Islam Nusantara itu adalah konsep yang berusaha membuat Islam di Indonesia itu penuh dengan unsur-unsur kekayaan lokal, dan ini yang membuat Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam di Timur Tengah, Afrika dan juga di Asia Selatan. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, dan juga kepada Ijir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.